izin Bapak Gadis, Bapak Kabit, teman-teman sambil ini istirahat. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin memperkenalkan secara garis besar tentang platform kita ini. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu menggunakan model virtualisasi, artinya gampang di-copy ke berbagai macam device, terutama server-server XUNBK. Karena portabilitasnya ini sehingga mudah dioperasikan, jadi tanpa harus diinstal secara khusus. Ini dan platform yang ditanam di sini yang namanya model ya. Kalau Bapak Ibu ketik di browser, model itu adalah semacam LMS ya, platform LMS. Sama seperti juga WordPress ya atau Joomla, tapi model ini secara spesifik khusus untuk pembelajaran ya. Bapak Ibu bisa ini model.org ini dikembangkan oleh Martin Dogiamas tahun 99 dari Perth, Australia, seorang guru SMA, dan ini open source, maksudnya gratis. Tinggal kita kembangkan, kita pelajari. Nah, kalaupun ada yang berbayar, itu adalah hanya menyediakan layanannya, maksudnya tempatnya, itu hostingnya ya. Nah, itu mungkin di kemudian hari silakan kalau kita sudah ahli, kita bisa menggunakan layanan itu. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kami mengajak kita semua untuk mempelajari ini ya. Nah, ternyata jauh sebelum Gema ya, Merdeka Belajar, model ini tahun 99 sudah punya semboyannya sendiri, yaitu Freedom to Learn ya. Karena gratisnya dan silakan dikembangkan, silakan dioprek sebebas-bebasnya. Nah, sehingga dari sekian banyak platform ini banyak cara untuk mendelivernya Bapak Ibu. Bisa lewat installer seperti Bunda Sadah pernah menyinggung tentang platformnya base-nya itu XAMPP. Nah, itu sebagai web server itu juga silakan. Nah, tapi di sini saya memilih dengan tempatnya, rumah modelnya itu adalah menggunakan sistem operasi Linux. Karena menurut pengalaman ini yang lebih stabil dan ringan. Nah, sehingga bisa diterapkan di spek komputer yang mungkin minim. Nah, termasuk di laptop dengan spek Core 2 Duo saja, spek 10 tahun yang lalu dengan memori minimal 4 GB, itu bisa melayani Android anak yang satu kelas gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan sarana yang harus hebat gitu. Ini sudah selama program PKP, CPKB, laptop ini sebagai server Bapak Ibu, dengan menggunakan ini ya. Dan sampai sekarang syukurlah belum rusak ya. Karena sempat panas kan ya, untuk melayani 32 orang gitu. Apalagi di sekolah Bapak Ibu yang kemarin ikut UNBK sudah nyata-nyata spek minimalnya itu RAM-nya 8 GB, prosesornya minimal Core i5, itu sudah lebih, bahkan mampu melayani 250 lebih anak atau alat gitu. Nah, ini Bapak Ibu, berdasarkan Freedom to Learn ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membangkitkan lagi geliat IT kita Lombok Timur. Karena sejak tahun 2016, sejak K13 awal itu saya masih ingat ini program Excelnya Pak Jainul dengan Pak Haji Bayaki itu sempat sampai ke Lombok Barat, ke Mataram di copy pada saat aplikasi Airport belum beredar. Artinya Lombok Timur sudah membuat produk sekalipun dia sepele ya. Kemudian Pak Kahar Al-Modudinya itu sampai berkenalan dengan senior kita ini Sabir Patampuan tentang website. Pak Hasim menguasai website itu sudah lama dan di nasional sudah diakui, maksudnya banyak pengunjungnya. Nah, jadi ternyata teman-teman kita di Lombok Timur banyak punya potensi yang kaitannya dengan IT, dan kita mengajak semua ini, mari kita bangkitkan lagi. Nah, termasuk sekarang ini yang menjadi tren adalah aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Aplikasi penilaian sudah terdistribusi dengan aplikasi Airport ya Pak Janul, sudah usang, sudah obsolete karena aplikasi Airport dari kementerian.
Nah, sekarang ini yang lagi banyak ini adalah aplikasi pembelajaran LMS. Nah, rumah belajar kita lihat disupport oleh pemerintah, tetapi pengunjungnya kurang karena masih miskin resource ya, sehingga banyak yang membuat sendiri termasuk berbasis model ini ya, karena ini gratis. Nah, sementara di luar Bapak Ibu banyak yang menyediakan layanan tinggal siap pakai. Misalnya mungkin pernah mendengar tentang Indo CBT yang dikembangkan oleh Erika Malera di Flores. Bahkan di NTB ini yang terkenal sekali itu Bima Shop oleh Yoko Wasis dari Kota Bima. Itu malah sampai ke Aceh dibeli lisensi modelnya ini. Ada juga mungkin Candy CBT yang dari Medan. Nah, tapi kalaupun kita menggunakan itu Bapak Ibu, sekolah mungkin bisa membeli lisensi sekitar 1 juta. Tapi bukan itu masalahnya. Kita akan tetap sebagai passenger Bapak Ibu, sebagai penumpang. Yang saya ingin ajak Bapak Ibu di sini adalah bagaimana kita jadi drivernya gitu. Maksudnya membuatnya, bukan hanya sekedar memakai. Untuk itulah makanya saya penasaran. Sebenarnya ini produk ini sudah tahun lalu Bapak Ibu. Dan di sini saya merasa kok tidak rela gitu ya. Tahun lalu saya masih menggunakan model versi 38 bulan Februari ya. Dan itu diminta oleh teman yang ada di KLU SMA 2 Bayan tepatnya. Beliau meminjam PHD ini dan langsung menggunakannya di USBN Bapak Ibu, dan berhasil. Nah, di situ saya merasa artinya sopirnya lumayan, tapi di sisi lain keberatannya kenapa kok tidak daerah saya sendiri yang menggunakan waktu itu. Dan ternyata saya intip kemarin di Facebook, beliau akan menggunakannya lagi dalam USBN tahun ini. Makanya kalau bisa ya Lombok Timur juga harus menggunakan ini karena ya kita bisa membuatnya gitu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ini sudah seperti tertera di sini, PHD ini, virtualisasi ini saya buat dengan sistem operasi Debian ya, dengan versi yang terkini yaitu 10.8, menggunakan web server Engine 8, kemudian database-nya MariaDB, PHP 7 dan model terbaru Bapak, model hari ini. Dan ini masih polos Bapak Ibu, masih terlalu polos. Itu yang kita harapkan nanti Bapak Ibu mengembangkannya lagi. Kalau mau ingin dioprek sisi Linux-nya, sudah saya beri login root-nya dengan password-nya seperti itu. Silahkan. Jadi mari kita kembangkan gitu Bapak, sehingga Lombok Timur bisa membuat produk sekalipun ini sepele, kecil, tetapi impact-nya cukup besar. Dan dalam workshop ini, fitur model ini hanya satu yang kita akan fokuskan. Sebenarnya model ini banyak. Dia sebenarnya kelas virtual sebenarnya ini, LMS. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti SIM PKB, apalagi kemarin guru penggerak, mungkin menggunakan ini ya Pak Janul ya, LMS-nya model ya. Nah, itu SIM PKB itu pakai model ini. Nah, sudah terbiasa. Jadi itu LMS sudah, kelas virtual. Jadi di antara sekian LMS di dunia ini, kalau menurut saya pribadi, model ini yang paling lengkap, Ibu. Jauh mengungguli Google Classroom, jauh mengalahkan Microsoft Teams sekalipun, bahkan Edmodo ataupun Psikologi. Model ini yang paling lengkap. Tinggal sekarang bagaimana kita memberdayakannya. Gitu. Tapi di sini Bapak Ibu kita batasi dulu, jangan kita muluk-muluk, kita fokus di fitur kuisnya saja. Bagaimana mendeliver ulangan paperless menggunakan model ini saja dulu ya. Selebihnya nanti silahkan kita kembangkan, kita diskusikan bagaimana penggunaannya lebih dalam lagi. Nah, sehingga Lombok Timur kita harapkan nanti punya produk lah, tidak perlu muluk-muluk tapi nyata gunanya. Terutama yang sasaran kami di sini adalah bagaimana memberdayakan infrastruktur sekolah yang minim. Ya, misalnya Bapak Ibu punya laptop seperti saya katakan tadi, core-nya cukup 2, memorinya minimal 4, Bapak Ibu sudah bisa memasuk ke kelas menggunakan laptop, membawa hotspot bekas Speedy itu ya. Anak-anak dengan asumsi BYOD, maksudnya bring your own device, maksudnya mereka membawa Android-nya gitu kan. Bapak Ibu bisa bukan hanya kuis tetapi juga LMS kecil-kecilan di dalam kelas. Ya, anak-anak mengumpulkan tugasnya lewat Android-nya, sementara hasil tugasnya terkumpul di laptop Bapak Ibu tanpa kertas gitu ya. Itu yang tidak muluk-muluk ya, sederhana. Apalagi Bapak Ibu punya lab komputer
yang nyata-nyata lebih bertenaga, ya kan? Silakan, itu bisa skala besar. Nah inilah Bapak Ibu, secara umum model ini adalah seperti LMS Google Classroom, seperti Microsoft Teams, seperti Edmodo, seperti juga Schoology, ya. Tapi banyak yang menggunakan ini, 200 juta pengguna di dunia lembaga. Ini yang paling populer. Cuma kelemahannya Bapak Ibu agak sedikit dipelajari. Nah itu saja. Tapi kalau sudah terbiasa seperti Pak Jeno, seperti Bunda Sada sebagai mentor, sebagai role beliau sebagai teacher, gampang ya, malah lebih nyaman ya. Nah tapi di sini Bapak Ibu, role Bapak Ibu nanti sebagai admin, super admin, artinya penguasanya ya. Kalau di ujian nasional, di ujian semester, Bapak Ibu sebagai panitianya ya, bagaimana menentukan siswa, memasukkan soal, mengatur jadwalnya gitu. Jadi di model ini gitu ya. Dan ini bebas Bapak Ibu, di copy, di otak-atik. Nah nanti di on ini saya harapkan Bapak Ibu nanti besok ini langsung Bapak Ibu praktekkan. Mungkin kan masih ada tatap muka besok ya. Nah, setidaknya di lab itu ada buktinya gitu. Nah nanti buktinya akan kami lihat di Sabtu nanti, akan kami siapkan tampungan Bapak Ibu nanti, tampungan testimoni Bapak Ibu, entah dalam bentuk video, entah dalam bentuk image, ataupun mungkin hasil analitiknya, karena di sini lengkap sekali nanti analitiknya. Bapak Ibu bisa menganalisis soal mana yang sulit, soal mana yang gampang, bahkan kaitannya dengan diferensiasi yang lagi tren sekarang. Bapak Ibu bisa mengetahui si anak itu kelemahannya di mana. Lengkap sekali analisisnya. Gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu kami minta, akan kami siapkan tampungan di OneDrive dengan catatan dengan menggunakan akun sekolah Bapak Ibu. Akun sekolah Bapak Ibu kan sudah kami berikan ya. Maksudnya akun Microsoft 365. Dari 250 SMP negeri dan swasta kami sudah berikan akun K sekian-sekian kan. Nah nanti dengan akun itulah Bapak Ibu bisa menguploadnya, dan itu kami tagih. Kenapa kami pakai akun prepaid? Ya karena keperluan kita juga di sini intern. Data-data itu menjadi sangat penting sekarang Bapak Ibu. Data itu jangan sembarang kita ini. Kalau kita pakai gmail.com itu mungkin agak bebas kan. Nanti di kemudian hari terkait dengan kedinasan kita, dinas dengan sekolah Bapak Ibu, kami akan meminta data-data seperti kemarin itu sifatnya prepaid Bapak Ibu. Hanya bisa diakses dengan akun tertentu yang kami tentukan nanti. Kenapa? Karena data ini adalah next currency Bapak Ibu. Mata uang masa depan. Bahkan bukan masa depan lagi, sekarang sudah terasa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kasus WhatsApp, data-data WhatsApp yang akan dioper ke Facebook kan Bapak Ibu ya. Karena data itu bagi Google itu sudah uang Bapak Ibu. Mata uang ya. Jadi dari sekarang juga kaitan dengan data kita sudah jaga security kita, maksudnya kaitan antara dinas dengan ini ya. Nah, seperti itu nanti tagihannya sudah saya siapkan Bapak Ibu dalam bentuk link nanti ya, hasil Bapak Ibu mulai besok sampai hari Jumat ya. Nah, mungkin ada demo dengan murid tertentu, Bapak Ibu siapkan soal, dan hari ini kalau bisa bahan itu sudah siap gitu ya. Makanya kemarin kita minta daftar nama siswanya, bank soalnya kalau ada kan. Nah, nanti bagaimana cara menyeting semua itu akan kita diskusikan di sini. Ya, mungkin itu secara umum Bapak Ibu. Nah, nanti tahap kita pertama ini adalah bagaimana kita menginstal dulu ya. Simulasi di laptop Bapak Ibu. Setelah itu sudah berada dalam model. Nah, di sini kita punya influencer Bapak Ibu, Bunda Sada. Beliau dari dulu jadi mentor dengan platform model ini. Role-nya sebagai teacher. Nah, nanti di situ beliau yang akan otak-atik. Nah, kita akan sama-sama nanti membahas di mana masalahnya dan sebagainya ya. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu nanti beranda model Bapak Ibu seperti ini, misalnya Dinas Pendidikan Bapak Ibu ganti dengan nama sekolah juga boleh. Nah, karena ini kasus yang tahun lalu di KLU SMA 2 Bayan meminjam PHD ini untuk SBN-nya,